Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas teks ceramah. Tapi sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama dahulu. Ketua kelas mohon dipimpin. Terima kasih. Tapi sebelum pembelajaran ini dimulai, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran teman-teman. Hari ini siapa yang tidak masuk? Baik, saya tulis dulu sebentar. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan membahas teks ceramah. Ada yang tahu teks ceramah? Ada yang tahu? Baik, saya tambahkan. Teks ceramah itu merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan yang mempunyai tujuan untuk memberi nasihat, petunjuk maupun petuah kepada pendengar. Pendengar itu bisa khalayak siapapun yang mendengarkan, masyarakat luas banyak. Adapun pengertian ceramah selanjutnya menurut para ahli, menurut Sumantri MDKK, metode ceramah diartikan sebagai penyajian pelajaran seorang penceramah dengan cara memberikan penjelasan secara lisan kepada orang yang mendengarkannya. Ceramah merupakan suatu metode yang paling populer dan paling banyak digunakan pengajar atau guru di sekolah. Hal ini menunjukkan dalam ceramah mudah digunakan dan efektif dalam menyampaikan informasi. Adapun pengertian ceramah menurut para ahli yang lainnya, saya memilih menurut Dimyati DKK. Metode ceramah adalah sebuah bentuk interaksi belajar mengajar yang dilakukan penuturan dan penjelasan secara lisan oleh seorang guru terhadap sekelompok anak didiknya. Fakta bahwa ceramah itu sangat dipengaruhi oleh kepribadian dan kemampuan guru yang didapatkan dari pengalaman kehidupannya. Seorang guru atau seorang penceramah harus memiliki keterampilan yang baik dalam mengemas sebuah informasi dalam sebuah ceramah lisan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Di sini ada yang ditanyakan, kalau tidak ditanyakan saya akan lanjutkan. Saya lanjutkan masuk ke dalam ciri-ciri ceramah. Ciri-ciri yang pertama, ceramah disampaikan oleh seorang yang memiliki keahlian dalam bidang atau ilmu tertentu. Dan ciri-ciri kedua, memiliki struktur yang lengkap terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Selanjutnya, isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Selanjutnya, isi ceramah tidak menimbulkan pertentangan di masyarakat atau konflik. Bahasa yang digunakan penceramah mudah dipahami pendengar. Di sini ada yang ditanyakan tentang ciri-ciri ceramah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Ada ciri-ciri pembicara yang baik. Maksudnya ciri-ciri pembicara baik adalah penceramah ini. Yang pertama, mereka memandang suatu hal dari sudut pandang yang baru, mengambil titik pandang yang tidak terduga pada hal-hal umum. Maksudnya ini kekreativitasan penceramah. Yang kedua, mereka mempunyai cakrawala yang luas. Mereka memikirkan, membicarakan isu-isu dan beragam pengalaman luar kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya ada mereka antusias menunjukkan minat besar apa yang mereka perbuat dalam kehidupan mereka maupun apa yang Anda katakan pada kesempatan itu. Mereka sangat ingin tahu, mereka bertanya mengapa, mereka ingin tahu lebih banyak mengenai hal apa yang Anda katakan. Saya lanjutkan, ada jenis-jenis ceramah. Yang pertama, ceramah umum. Ceramah umum merupakan pesan yang tujuannya untuk memberikan sebuah nasihat serta petunjuk-petunjuk ditunjukkan terhadap khalayak ramai atau masyarakat luas. Yang kedua ada ceramah khusus. Ceramah khusus ini merupakan ceramah yang bertujuan memberikan nasihat, petunjuk-petunjuk pada khalayak tertentu bersifat khusus, misalnya ceramah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya lanjutkan. Ada 3 unsur ceramah. Yang pertama, penceramah itu sendiri atau yang memberi ceramah. Yang kedua, pendengar. Yang ketiga, materi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan materi selanjutnya.
Ya, di sini ada tujuan teks ceramah: informatif, instruktif, yaitu berarti memberikan informasi kepada pendengar mengetahui mengenai suatu hal sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi jelas dan benar. Yang kedua ada persuasif, artinya mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan agar keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik. Ada juga argumentasi, artinya untuk meyakinkan pendengar mengenai suatu hal. Ada deskriptif, artinya untuk menggambarkan atau melukiskan tentang suatu keadaan. Saya lanjutkan sebentar, kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kalimat simpel, tunggal, dan kompleks ataupun majemuk. Kedua, ada menggunakan kata kerja mental, misalnya memperhatikan. Ketiga, kalimat bersifat deklaratif dan imperatif atau persuasif, misalnya ajakan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata menunjukkan hubungan argumentasi, sebab akibat satu dengan lainnya. Yang keempat, menggunakan kata-kata teknis dan peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas penceramah. Yang kelima, menggunakan kata sapaan orang kedua atau ketiga sesuai dengan bahasa adat setempat, santun serta dengan kondisi situasi. Kalau kita misalnya orang Jawa menggunakan bahasa halus. Di sini ada yang ditanyakan tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Ada yang bertanya? Kalau tidak saya lanjutkan lagi. Ada metode ceramah. Ada 4 metode ceramah. Yang pertama, ekstemporan, merupakan metode ceramah dengan cara menuliskan pokok pembahasan atau gagasan utama saja. Yang kedua ada impromptu, merupakan metode yang sering digunakan para penceramah senior dan berpengalaman karena tidak ada persiapan dan penyampaian ilmu yang dimiliki yang diingatnya. Yang ketiga ada membaca naskah. Biasanya metode ini digunakan oleh para penceramah baru, maksudnya penceramah amatiran dan pemula, karena mudah untuk membaca naskah secara lengkap dan tepat. Keempat, yang terakhir menghafal, merupakan metode dengan menghafal teks ceramah terlebih dahulu. Selanjutnya ada struktur teks ceramah. Ada 3 struktur teks ceramah. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi ceramah, yang ketiga penutup. Pendahuluan, pembuka, bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan dan lain-lain. Yang kedua isi ceramah. Isi ceramah ini berisi inti dari paparan penceramah materi atau ilustrasi dari materi yang disampaikan. Ketiga penutup, simpulan, ucapan permintaan maaf dan salam penutup. Di sini ada yang ditanyakan tentang struktur teks ceramah. Kalau tidak saya lanjutkan. Itu materi yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak kasih tugas. Sebelumnya minta maaf ada yang ketinggalan. Bapak akan mengasih tips agar tidak grogi saat ceramah di depan. Yang pertama dan yang paling utama adalah alangkah baiknya kalau kita ceramah, sebelum ceramah kita berdoa dulu, memohon kepada yang kuasa agar diberi kelancaran serta kelancaran aktivitas tanpa ada hambatan. Tips yang kedua, mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Yang ketiga, mempersiapkan naskah materi sesingkat sepadatnya. Hal ini agar bertujuan memudahkan kita dalam dalam mengasih materi. Yang keempat, memilih topik yang sesuai dengan tema yang kita bawakan. Yang kelima, begitu penting, yaitu menguasai materi. Cara berpidato yang baik
dan tidak membosankan adalah dengan cara menguasai materi. Tips yang keenam, latihan di depan cermin dahulu. Jadi sebelum anak-anak ceramah di depan panggung atau di depan kelas, silahkan latihan dulu di depan cermin agar hasil dari ceramah anak-anak semaksimal mungkin. Yang ketujuh, tidak lupa kalau kita ceramah biasanya nafas tidak teratur, maka dalam ceramah nanti aturlah nafas dalam berceramah agar tidak tergesa-gesa atau ngos-ngosan. Yang kedelapan, berpenampilan yang rapi atau menarik. Yang kesembilan, berpikir positif. Dalam ceramah kita harus berpikir positif, tidak boleh ragu, kita harus memandang fokus ke depan. Ke-12 adalah tentang percaya diri. Percaya diri begitu penting. Banyak orang yang mengatakan bahwa jika ingin melakukan sesuatu, maka modal utamanya adalah percaya diri. Yang selanjutnya ada berbicara. Dengan cara berbicara itu berbicara dengan jelas, tepat, dan lugas. Yang selanjutnya jangan lupa, menurut Bapak yang paling penting adalah tersenyum. Rasa cemas yang berlebihan hanya akan membuat Anda semakin sulit konsentrasi. Pada saat Anda memasuki arena panggung, cobalah untuk tersenyum dan berikan kesan positif. Oke, itu materi pada pagi hari ini. Kalau ada yang bertanya tentang tips tentang berceramah, silakan ditanyakan. Ada yang bertanya tentang tadi materi dari atas sampai bawah tadi? Kalau tidak, Bapak akan kasih tugas untuk anak-anak sekalian. Silahkan membuat teks ceramah bertema bebas sesuka kalian. Kumpulkan minggu depan. Begitu dulu materi yang Bapak dapat kami sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.